Salam semesta, ketemu lagi dengan Master Ong di dalam acara Ramalan Shio tahun 2025. Ya, kali ini kita akan bahas tentang Shio Kelinci. Ya, bagaimana Shio Kelinci di tahun 2025 ketika Shio Ular Kayu berkuasa. Ya, sebenarnya penjelasan sekilas tentang Shio Kelinci itu sudah Master Ong bahas di Shio-Shio yang hoki. Ya, di situ sudah ada cuplikannya. Namun kali ini mungkin Mas Ong nambahin aja gitu ya. Kalaupun ada perbedaan, ya karena sesuai dengan energi yang Mas Ong tarik pada saat video ini dibuat gitu ya. Tapi tidak mungkin lari terlalu jauh ya. Karena itu jika misalnya ada perbedaan itu wajar saja karena ini sifatnya adalah umum. Yang namanya sifat umum dalam sebuah ramalan itu mengambil energi yang terkuat pada saat dibuat videonya atau saat dihitung gitu ya. Nah ini mungkin saja terjadi satu perbedaan gitu. Oke, sebelum Mas Ong lanjutkan untuk bikin ramalan ini, bagi yang belum melakukan like, share, komen, dan subscribe, silahkan dilakukan. Dan nyalakan tombol loncengnya sehingga mendapatkan pemberitahuan dari YouTube ya ketika Mas Ong mengupload video baru ya. Dan bagi yang ingin support Mas Ong secara langsung bisa beli stiker Super Thanks ya. Atau join di membership Master Ong sehingga bisa mendapatkan prioritas di channelnya Master Ong. Oke, sudah dilakukan ya. Sekarang kita lanjut ke ramalan Shio Kelinci tahun 2025 ya. Shio Kelinci tahun 2025 ya. Kita ambil dulu keuangan ya. Keuangan Shio Kelinci tahun 2025. Shio Kelinci tahun 2025 keuangan sangat luar biasa ya. Merupakan satu mungkin pencapaian tertinggi di dalam hidupnya Shio Kelinci selama ini gitu ya. Jadi pada tahun 2025 nanti itu ada satu booming keuangan yang luar biasa untuk Shio Kelinci gitu ya. Dan Shio Kelinci juga mungkin pada saat itu sangat bersemangat ya, punya satu semangat yang luar biasa untuk meraih apa yang selama ini sudah dicita-citakan. Jadi di tahun 2025 Shio Kelinci itu boleh dikatakan secara keuangan ya untuk seorang pengusaha itu adalah masa keemasan gitu ya. Dimana banyak banget hal-hal yang belum tercapai itu bisa tercapai. Ya mungkin sudah punya niat-niat untuk membangun satu usaha yang yang sudah sangat diidamkan selama ini akhirnya bisa terwujud di tahun 2025 gitu ya. Nah, sehingga demikian juga banyak sekali rezeki atau kesempatan yang sifatnya itu tak terduga gitu ya. Mungkin berinvestasi sesuatu yang tak terduga, yang tadinya mungkin berpikir itu tidak menghasilkan ternyata menghasilkan gitu ya. Dan juga ada peluang-peluang dadakan yang datang gitu, rezeki dadakan yang datang gitu ya. Sebagaimana Mas Ong sebutkan di video yang Shio yang hoki, maka bulan yang hoki untuk keuangan ataupun yang lainnya untuk Shio Kelinci itu adalah bulan 6, 8, dan 11 gitu ya. Ini adalah 3 bulan yang merupakan bulan yang aura energi hokinya yang paling kuat untuk Shio Kelinci di bidang keuangan. Jadi bagi pengusaha ini adalah waktu yang terbaik untuk memulai hal-hal yang sudah ingin dilakukan ya, jangan ragu-ragu lagi ya. Dan juga bagi karyawan juga ini adalah masa di mana kalian itu mencapai satu pencapaian karir yang terbaik gitu ya. Mungkin ada promosi, ada tawaran-tawaran kesempatan kerja lainnya, dan banyak hal lah yang bisa menaikkan keuangan kalian pada tahun depan gitu ya. Demikian ya untuk Shio Kelinci, sekilas sedikit tambahan untuk Shio Kelinci yang sudah Mas Ong bahas di video 4 Shio yang hoki ya. Jadi ini hanya sedikit tambahan saja. Silakan didengar lagi di Shio yang hoki. Dan kemudian kita bicara tentang kesehatan ya. Kesehatan memang kesehatan Shio Kelinci tahun depan ya itu harus ada sedikit perhatian yang lebih serius gitu ya, karena ada kemungkinan terjadinya merawat yang lebih intensif gitulah ya. Mungkin harus lebih diperhatikan lagi misalnya di wilayah jantung dan ginjal gitu ya. Nah itu biasanya
kemungkinan besar terjadi di bulan 3 dan 5. Jadi hati-hati. Dan ini juga bukan penyakit lama, penyakit baru gitu. Ini adalah penyakit lama yang kambuh lagi ya. Dan ini harus diperhatikan karena akibat kambuh lagi ini bisa menyebabkan sio kelinci itu harus dirawat inap, harus dirawat secara intensif di rumah sakit gitu ya. Sehingga kalau kita mulai memperhatikan dari sekarang mungkin mudah-mudahan tidak terjadi gitu ya. Mudah-mudahan bisa lewat ya, atau artinya bisa dilewati dengan baik gitu ya, bukan lewat gitu ya. Oke. Ya, jadi itu penyakit yang harus diperhatikan seperti di wilayah jantung dan ginjal ya. Jantung dan ginjal harus sangat diperhatikan. Ya, ada kelemahan-kelemahan situ, ini penyakit lama yang kambuh lagi. Jadi konsultasikan lagi dengan dokter kalian, perhatikan lagi makanannya, jangan sembrono, ya mungkin belakangan ini sudah lebih baik gitu ya, tidak sakit lagi, jadi agak kurang perhatiannya untuk hal tersebut ya, coba diperhatikan lagi. Kemudian buat asmara ya, asmara tahun depan sio kelinci banyak perubahan ya. Buat yang masih sendiri itu kemungkinan besar akan mendapatkan jodoh-jodoh yang sesuai ya, yang sekarakter, yang sehobi, mungkin yang selaras gitu ya, yang ya mungkin selama ini sudah ya berkali-kali pacaran, berkali-kali punya hubungan tapi tidak sukses gitu ya, selalu kandas, selalu bermasalah. Nah, sekarang ini adalah waktunya kalian tuh menemukan seseorang yang memang benar bisa cocok dengan kamunya sehingga bisa harmonis gitu, bisa jalan gitu ya. Jadi buat yang masih single, ya mudah-mudahan lah nanti tahun depan ya sekitar mungkin bulan 8, 11 itu ada jodoh ya, ketemu jodohnya ya, dan kemungkinan ya akan pacaran ya, mudah-mudahan bisa ya menikah gitu ya. Dan bagi yang sudah pacaran ya, yang pacaran juga ada keharmonisan yang baik ya, dan ada kemungkinan juga akan berlangsung pernikahan di tahun depan gitu ya buat yang sudah pacaran. Dan di sana mungkin kalian sudah menemukan komitmen untuk bersama, mungkin setelah pacaran sekian tahun sudah ada kecocokan, sudah ada titik temu dari sifat-sifat kalian sehingga memutuskan untuk melakukan pernikahan di tahun depan gitu ya. Nah, di dalam keluarga juga ada keharmonisan yang lumayan ya, meningkat ya. Mungkin sudah pasangan yang cukup lama gitu ya, keharmonisan di keluarga sudah sudah bagus lah gitu ya, sudah bisa ini. Nah, hubungan sesama istilahnya dengan saudara, dengan keluarga yang lain pun juga terjadi dengan baik. Jadi pada tahun depan sebenarnya untuk sio kelinci itu tidak terlalu banyak persoalan ya yang menghantui kehidupan ya. Makanya sio kelinci termasuk salah satu sio yang hoki di tahun depan gitu ya. Karena energinya itu 80-90% itu energi hokinya kuat gitu ya. Nah, tentu saja hoki bukan berarti semuanya mulus ya. Jangan beranggapan bahwa karena sionya hoki berarti tahun depan segala sesuatunya itu mulus tanpa rintangan, tanpa halangan. Nah, begitu ya. Hoki juga bisa saja ada masalah ya. Cuma masalahnya mungkin ketutupan dengan apa yang didapat gitu. Jadi misalnya rasa sedih, rasa kecewanya lebih kecil dibanding keberhasilan, kebahagiaan, sehingga bukan berarti kan tidak ada gitu ya. Jadi manusia hidup itu nggak mungkin semuanya mulus saja, semuanya lancar saja, itu nggak mungkin. Pasti ada ada permasalahan dalam hidup, pasti ada suatu hal-hal yang harus diselesaikan ya. Namun karena kekuatan hokinya, energi rezekinya lagi besar ya, sio kelinci tahun depan setidaknya bisa melewati semuanya dengan baik, menyelesaikan persoalan dengan baik ya, dan juga bisa mendapatkan manfaat yang baik di tahun depan dari segi hoki, terutama di keuangan ya. Memang di kesehatan itu agak kurang ya. Tapi kalau misalnya kita bisa antisipasi, kita bisa atasi dengan baik, mungkin tidak menjadi persoalan gitu ya. Meskipun harus dirawat gitu, tapi bisa ngatasin dengan baik ya. Mungkin tidak ada masalah apa-apa gitu ya. Nah, itu
ramalan tentang Sio Kelinci tahun 2025 ya. Dan ini sebenarnya sudah dikupas di 4 sio yang hoki, silakan ditonton lagi ya. Ini cuma Master Ong menambahkan saja atau menekankan saja gitu ya, titik fokusnya. Oke. Buat yang belum melakukan like, share, komen, dan subscribe, serta menyalakan tombol loncengnya. Dan jika ingin support Mas Ong, silakan kirimkan stiker super thanks atau join di membership YouTube Master Ong, sehingga bisa mendapatkan informasi lebih cepat ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mas Ong sangat mengharapkan ya, kalau nonton video itu jangan di skip ya. Jangan sepotong-sepotong. Nanti jadi penjelasannya itu jadi salah paham, salah mengerti ya. Sehingga akhirnya bukannya mendapatkan pencerahan, malah mendapatkan kegelapan. Gitu ya. Jadi tontonlah video dengan sempurna, dengan lengkap gitu ya. Jangan setengah-setengah. Oke? Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam semesta.